Jakarta sore itu seperti biasa padat dan berisik. Mobil-mobil berderet tak sabar di lampu merah. Suara klakson bersahut-sahutan, dan aroma hujan yang baru saja membasahi aspal menebar di udara. Di salah satu sudut perumahan mewah kawasan Menteng, berdirilah sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah itu milik Hendra Wijaya, pria berumur 75 tahun yang hidup sendirian sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Meski umurnya sudah senja, Hendra masih tegap. Rambutnya memang memutih, namun sorot matanya masih tajam, penuh wibawa. Dia dulunya pengusaha sukses di bidang properti, tapi setelah pensiun, waktunya dihabiskan di rumah, membaca buku-buku lama dan merawat taman. Hari itu, Hendra baru saja pulang dari rumah sakit usai kontrol rutin. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, dan dokter menyarankan ia punya seorang asisten rumah tangga, Art, yang bisa membantu pekerjaan rumah, sekaligus menemaninya. Lewat rekomendasi seorang tetangga, datanglah seorang gadis muda bernama Alia, berusia 22 tahun. Berkulit kuning langsat, rambut hitam panjang terurai, dan senyum yang ramah. Ia datang dengan pakaian sederhana, blus putih dan celana kain, namun penampilannya rapi dan bersih. "Selamat siang, Pak. Saya Alia, yang kemarin direkomendasikan Bu Ratna," ucapnya sopan sambil sedikit menunduk. Hendra mengamati gadis itu sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, campuran rasa malu, gugup, dan keteguhan hati. "Masuklah," kata Hendra singkat. Dan begitulah, Alia mulai bekerja di rumah besar itu. Bagian 2, hari-hari pertama. Hari-hari pertama Alia di rumah Hendra berjalan biasa saja. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menyiram tanaman. Tapi perlahan, Hendra mulai memperhatikan sesuatu. Alia bukan hanya rajin, tapi juga penuh perhatian. Ia selalu memastikan Hendra minum obat tepat waktu, menyiapkan teh hangat di sore hari, bahkan mengingatkan untuk memakai jaket saat udara malam terasa dingin. "Pak, jangan terlalu lama di teras. Anginnya kencang, nanti masuk angin," ujar Alia suatu malam ketika Hendra terlalu lama duduk sambil membaca koran. Hendra tersenyum kecil. Sudah lama tak ada yang mengingatkan dirinya seperti itu. Bagian 3, rahasia Alia. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik tiba-tiba padam, dan Alia sedang di dapur menyiapkan makan malam. Hendra menyalakan lilin, lalu berjalan ke dapur untuk membantunya. Di sela percakapan ringan, tanpa sengaja Hendra melihat ponsel Alia yang menyala di meja, menampilkan foto seorang anak kecil. "Itu, adikmu?" tanya Hendra. Alia tampak kaget, lalu tersenyum tipis. "Iya, Pak, adik saya, namanya Raka. Dia tinggal di kampung bersama ibu." Dari sorot matanya, Hendra tahu ada beban berat di balik senyum itu. Tapi ia tak bertanya lebih jauh malam itu. Bagian 4, kedekatan yang tumbuh. Minggu demi minggu berlalu. Hendra dan Alia mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Setiap sore, mereka duduk di teras sambil minum teh, membicarakan banyak hal, tentang masa muda Hendra, tentang Jakarta tempo dulu, tentang mimpi-mimpi Alia. "Alia, kau ingin jadi apa kalau tidak jadi Art?" tanya Hendra suatu sore. Alia tersenyum samar. "Saya dulu ingin jadi perawat, Pak, tapi biaya kuliah mahal, jadi saya kerja dulu." Hendra menatapnya lama. Dalam hatinya, muncul rasa iba bercampur kekaguman pada gadis muda yang tegar ini. Bagian 5, rasa yang tak terduga. Awalnya Hendra berpikir kedekatan itu hanya sebatas rasa nyaman antara majikan dan pembantu. Namun, semakin hari, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Senyum Alia membuat hari-harinya hangat. Suara tawanya membuat rumah itu tak lagi terasa sepi. Suatu sore, hujan turun lagi di Jakarta. Alia membawa selimut untuk Hendra yang sedang duduk membaca. "Pak, pakai ini biar nggak kedinginan," ucapnya sambil merapikan selimut di bahu Hendra. Saat itu, Hendra merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan yang seharusnya tak pantas untuk usianya, tapi begitu nyata.